Halo semuanya, gue Mahat, salam. Akhirnya selesai sudah rangkaian episode Osama Ranking Season 1 ini. Bagaimana keseluruhan cerita Osama Ranking menurut kalian? Mungkinkah akan mendapatkan season berikutnya? Sebelum itu mari kita rekap sejenak episode terakhir dari Osama Ranking ini. Setelah semua konflik di kerajaan Bos usai, Deida meminta restu pada ibunya untuk menikahi Miranjo. Dia benar-benar bersedia membantu Miranjo untuk menebus segala dosa-dosa yang pernah dilakukannya, bahkan bersumpah untuk membahagiakannya. Semuanya pun mendukung Deida sepenuhnya. Hal ini membuat Hailing luluh dan menyetujuinya. Sifat Deida yang berubah 180 derajat pun semakin meyakinkan Hailing bahwa ini mungkin jalan yang terbaik yang memang akan ditempuh putranya tersebut. Dan hal yang paling ditunggu-tunggu adalah saat dimana Apis mempelopori untuk Deida menyerahkan tahtanya pada Boji, karena memang itu sesuai dengan wasiat bos sebelum dia meninggal pertama kali. Apis benar-benar menjaga amanat itu. Deida yang telah beranjak dewasa pun sepertinya memang sudah berniat untuk melakukan hal tersebut. Apalagi setelah melihat semua kebenaran yang ada selama jiwanya terperangkap. Tanpa ragu, dia menyerahkan tahta raja yang seharusnya pada Boji. Walaupun awalnya sempat ragu karena merasa tidak percaya diri, namun berkat Kage yang selalu berhasil meyakinkan Boji, Boji pun menerima tahta raja tersebut. Bahkan berkat Kage pula, 4 prajurit elit serta Hakuro bertekuk lutut di hadapan Boji untuk lebih meyakinkan bahwa dirinya memang pantas untuk itu. Di sini terungkap sebuah kebenaran yang selama ini orang-orang tidak tahu, bahwa seorang Boji yang tuli mampu membaca gerak bibir. Inilah yang membuat semua orang semakin menghormati Boji. Jadi selama ini Boji bukanlah pepesan kosong belaka. Justru hal yang mengejutkan datang dari seorang Kage yang tiba-tiba menghilang karena merasa misinya telah usai. Kage yang berhasil membawa kebahagiaan untuk Boji malah merasa tidak pantas berada di sisinya setelah Boji berhasil meraih golnya. Mengingat sifat Kage yang agak mirip dengan Despa, di mana Kage cukup tamak dengan harta, ini benar-benar mengejutkan. Tapi dengan itu kita tahu jelas bahwa selama ini Kage benar-benar tulus melakukan segala hal terbaik yang dia bisa demi sahabatnya Boji. Boji yang terhanyut dalam euforia sampai tidak menyadari kalau tiba-tiba Kage menghilang. Tentu itu sangat membuatnya bersedih. Bagaimana mungkin sahabat satu-satunya yang selalu menjadi support system yang baik malah menghilang di saat bahagianya. Hari-hari di mana Boji menjalani hidupnya sebagai raja merasa tidak memuaskan baginya. Beruntungnya orang-orang di sekitar Boji yang mulai peka terhadapnya membantunya untuk menemukan Kage. Bahkan Hailing memberi petua pada Boji untuk menjalani hidup yang memang ingin Boji jalani, khususnya mengenai apa yang paling berharga baginya. Sebagai raja yang bijaksana, Boji harus mampu mengambil keputusan yang tidak akan membuatnya menyesal. Setelah pergi dari Boji, Kage mencoba menjalani hidupnya dengan normal dan berusaha menjadi lebih baik dari Kage yang dulu. Namun dunia ternyata masih tidak bisa melupakan dosa-dosa dari klan bayangan terdahulu. Ini benar-benar membuat Kage kesulitan. Merenungi betapa sulitnya dia melangkah saat ini, Kage justru menyadari bahwa dirinya lah yang membutuhkan Boji, bukan sebaliknya. Boji yang dia support justru membuka sebuah jalan baru bagi Kage yang seorang klan bayangan. Saat Kage sedang merindukan sahabatnya tersebut, tiba-tiba Boji muncul di hadapannya bagaikan sebuah mimpi. Pertemuan yang menghasilkan momen haru itu menjadi penutup dari petualangan Boji dan Kage di canon cerita tentang kerajaan Bos. Hal yang cukup mengejutkan adalah Boji yang menyerahkan kembali tahtanya pada Deida dan ingin berpetualang untuk menciptakan sebuah kerajaan baru seperti ayahnya, Bos. Dan untuk itu, Boji jelas sangat membutuhkan bantuan sahabatnya, Kage.
ada satu misteri yang sampai saat episode terakhir ini belum terpecahkan, yaitu adalah bagaimana seorang Kage mampu mengerti dengan jelas apa yang Boji komunikasikan dengan keadaan yang seperti itu. Hal-hal mengenai klan Kage yang masih banyak menyimpan misteri pun akan sangat menarik untuk diungkapkan pada petualangan baru mereka. Apakah ini akan menjadi pertanda bahwa canon cerita berikutnya berkaitan erat dengan klan Kage? Dan di sisi lain, Kimbo yang tiba-tiba datang lalu menyerang Oken dengan memisahkan kepala dari tubuhnya, mengingatkan kita tentang cerita dari kerajaan dunia bawah yang masih menggantung di mana Desya akan menggunakan pusaka dewa untuk menolong Oken. Namun, akankah serial dari Osama Ranking ini mendapatkan season keduanya? Untuk 23 episode season ini saja membutuhkan 155 chapter dalam pengerjaannya. Sementara sejauh video ini dibuat, chapter ongoing bahkan belum menyentuh sampai chapter ke-200. Sejujurnya Wit Studio benar-benar berhasil membuat Osama Ranking ini menjadi sangat menarik. Cara mereka mengikat penonton di 3 episode awal dengan rasa iba pada karakter utama benar-benar berhasil membuat kita ingin mendukung Boji sepenuhnya. Konflik cerita masa lalu yang kental dengan mitologi serta dinamika politik sebuah kerajaan hingga hubungan keluarga yang carut-marut benar-benar diperlihatkan dengan jelas. Plot-plot yang selalu tidak terduga di awal dan pertarungan intens di core kedua season ini ditutup momen happy ending bukan hanya tentang keberhasilan menjadi raja, melainkan tentang persahabatan sejati antara Boji dan Kage. Menjadi poin menarik mengapa rangkaian serial Osama Ranking ini cukup konsisten hingga akhir. Membuat momen di mana penonton merasakan gejolak emosi yang campur aduk sepertinya adalah misi utama dari animenya ini. Selain cerita dari klan Kage hingga pusaka dewa, hal menarik lain dari petualangan baru Boji dan Kage nantinya adalah apakah di luar sana akan ada orang yang mampu mengalahkan Boji. Karena kita tahu bahwa Miranjo sempat menyatakan Boji adalah orang terkuat di dunia saat ini. Mungkin saja akan muncul karakter-karakter baru dengan potensi yang akan membuat Boji tumbuh dan berkembang bukan hanya secara power tapi juga secara kedewasaannya. Kemungkinan-kemungkinan menarik yang ada di semesta Osama Ranking ini sangat amat layak kita nantikan. Semoga sang autor Sosuke Toka sehat selalu dan berhasil menyelesaikan serial Osama Ranking ini dengan baik. Gimana menurut kalian selama menyaksikan Osama Ranking ini? Jangan malu dan ragu untuk berpendapat di kolom komentar. Seperti biasa, untuk saat ini, sekian.